Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel yang membahas seputar persoalan-persoalan hukum berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun berdasarkan teori ataupun praktek. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum atau yang dikenal dengan istilah equality before the law. Artinya, siapapun dia, apa jabatannya, apa sukunya, apa agama atau rasnya, tidak pandang bulu. Jadi, semua orang itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Termasuk kalau misalnya orang tersebut diduga melakukan perbuatan melanggar atau perbuatan melawan hukum. Sebelum ada putusan pengadilan atau putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah, maka kita tidak bisa atau tidak boleh menuduh seseorang bahwa orang tersebut merupakan pelaku dari tindak pidana yang terjadi dalam sebuah peristiwa pidana. Hal ini dikenal dengan istilah atau dikenal dengan azas praduga tidak bersalah atau azas presumption of innocence. Dengan kata lain, kita harus menghormati proses hukum yang ada, termasuk hak-hak dari orang tersebut, walaupun memang orang tersebut diduga melakukan sebuah tindak pidana atau peristiwa pidana. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk mengangkat isu atau mencoba mengangkat topik terkait dengan hak-hak dari seorang tersangka atau terdakwa dalam sebuah peristiwa pidana. Sebelum saya melanjutkan tentang pembahasan ini, buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi, silakan di-subscribe, di-like, dan di-share, dan harapannya berguna buat pengembangan hukum di tengah-tengah masyarakat. Adapun hak-hak dari seorang tersangka yang diduga melakukan sebuah dugaan tindak pidana dalam sebuah peristiwa pidana, baik di tingkat penyidikan atau kepolisian atau kejaksaan dan di tingkat pengadilan, di mana orang tersebut kemudian diletakkan status sebagai seorang terdakwa, maka seorang tersangka atau seorang terdakwa itu berhak atas hak-hak. Pertama, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih advokat atau pengacara atau yang kita kenal dengan istilah lawyer, di mana seorang tersebut itu berhak untuk memilih sendiri siapa advokat atau siapa pengacara atau siapa yang menjadi lawyernya, kalau memang dia mempunyai kemampuan untuk membayar jasa seorang advokat, pengacara atau lawyer. Tetapi kalau orang tersebut yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian ditingkatkan sebagai terdakwa dalam sebuah proses persidangan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seorang jasa advokat atau pengacara atau lawyer, maka khusus mereka yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam sebuah proses pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih diberikan atau ditawarkan jasa hukum seorang advokat atau pengacara dan biayanya dibebankan kepada negara, kecuali si tersangka atau si terdakwa tersebut menolak atas bantuan jasa hukum advokat atau pengacara atau lawyer yang disediakan oleh negara. Yang kedua, seorang tersangka atau seorang terdakwa itu berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang pasal-pasal yang disangkakan atau pasal-pasal yang didakwakan kepadanya. Di sini, hal tersebut itu berguna untuk kepentingan pembelaan dari si tersangka atau si terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat kejaksaan maupun persidangan di pengadilan. Yang ketiga, seorang tersangka atau seorang terdakwa juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa kalau memang si tersangka atau seorang terdakwa tersebut tidak mengerti bahasa Indonesia. Biasanya bantuan ini atau hak ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai warga negara asing atau wisatawan mancanegara. Yang keempat,
seorang tersangka atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan surat perintah penahanan dari pihak kepolisian atau penetapan pengadilan yang di dalamnya biasanya berisi tentang identitas, termasuk alasan penahanan dan uraian singkat kronologis mengenai perkara yang kemudian menjeratnya, termasuk tempat penahanan dari si tersangka atau terdakwa tersebut. Yang kelima, seorang tersangka atau seorang terdakwa juga berhak untuk mendapatkan pemberitahuan kepada keluarga atau orang serumah apabila tersangka atau terdakwa tersebut ditahan oleh pihak kepolisian atau pihak kejaksaan, termasuk di tingkat pengadilan. Yang keenam, seorang tersangka atau terdakwa juga berhak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga si tersangka atau si terdakwa, termasuk mendapatkan kunjungan dari rohaniawan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut dari si tersangka atau terdakwa. Termasuk misalnya apabila si tersangka atau terdakwa tersebut itu menderita atau mengidap suatu penyakit, maka seorang tersangka atau terdakwa itu juga berhak untuk mendapatkan kunjungan dari dokter atau tim medis yang menangani tersangka atau terdakwa tersebut. Yang ketujuh, seorang tersangka atau seorang terdakwa juga berhak untuk menghubungi advokat, pengacara atau lawyer, walaupun memang dalam prakteknya memang tidak semudah itu. Terkadang hak ini juga kemudian menyesuaikan dengan jadwal kunjungan dari si tahanan atau di mana si tersangka atau terdakwa kemudian ditempatkan. Lalu hak yang kedelapan, seorang tersangka atau seorang terdakwa juga berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga atau jaminan uang. Ini juga memang jaminan uang ini tidak wajib. Namun hal yang perlu menjadi catatan, penangguhan penahanan ini bisa dikabulkan kalau atau dengan catatan si tersangka atau terdakwa yang ditahan itu sebelumnya bersikap atau berkooperatif atau bekerja sama dalam proses penyidikan. Tetapi kalau sempat misalnya tersangka atau terdakwa tersebut sempat kabur atau DPO atau tidak pernah menghadiri proses penyidikan atau proses persidangan, biasanya penangguhan penahanan ini ditolak oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin penangguhan penahanan. Kesembilan, seorang tersangka atau seorang terdakwa juga berhak untuk segera disidangkan ke pengadilan. Kasihan kan kalau misalnya seorang tersangka atau seorang terdakwa kemudian harus mendekam di balik sel atau penjara berlama-lama tanpa adanya kepastian hukum seperti pada zaman dulu. Zaman dulu seorang tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan atau dipenjara berlama-lama tanpa proses hukum yang jelas. Nah, ada yang bahkan sampai mati. Nah, biasanya kasus-kasus ini kalau pada zaman dulu itu karena kasus tahanan politik. 10. Seorang tersangka atau seorang terdakwa juga berhak untuk memberikan keterangan secara bebas di pihak atau di hadapan pihak penyidikan atau di hadapan kejaksaan atau di hadapan hakim pengadilan atau pengadilan. Walaupun di sini seorang tersangka atau terdakwa bohong sekalipun itu diperbolehkan. Tetapi hal yang perlu diingat, apabila seorang tersangka atau seorang terdakwa memberikan keterangan yang bersifat bohong atau berbelit-belit, hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara atau memberikan hukumannya. Biasanya bagi seorang tersangka atau terdakwa yang memberikan keterangan berbohong atau berbelit itu dihukum lebih berat dari hukuman biasanya. Hak ke-11 adalah hak bagi seorang terdakwa untuk mengajukan banding atau kasasi atau PK apabila si terdakwa tersebut itu menolak putusan yang sebelumnya diberikan oleh majelis hakim di tingkat pengadilan negeri. Dan hak yang ke-12, kalau tersangka atau terdakwa tersebut tidak terbukti, maka seorang tersangka atau seorang terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi nama baik yang sebelumnya tercemar apabila sebelumnya si tersangka atau terdakwa tersebut itu ditangkap atau ditahan tanpa alasan atau dasar yang jelas. Apalagi misalnya si tersangka atau terdakwa tersebut sempat mengalami kurungan penjara atau ditahan di rumah tahanan negara. Namun ternyata belakangan diputus bebas
atau diputus lepas dan putusan tersebut sudah ingkrah. Artinya tidak ada lagi upaya hukum dari pihak manapun. Misalnya katakanlah upaya hukum dari kejaksaan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi, terutama menyangkut hak-hak dari seorang tersangka di tingkat penyidikan atau di tingkat pemeriksaan kejaksaan, maupun hak-hak dari seorang terdakwa di tingkat pengadilan atau proses persidangan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.